Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Mediani Putri dengan NPM 232121023. Saya Wanda Hamidah dengan NPM 232121029. Saya Vivia Yazna dengan NPM 232121021. Kami dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Angkatan 2023 Universitas Siliwangi Dari kelas A, Kelompok 5. Video ini kami buat untuk memenuhi syarat tugas ujian akhir semester mata kuliah Pragmatik Bahasa Indonesia. Pada video ini, kita akan menonton bersama percakapan sederhana antara barista dan pembeli. Dan percakapan sehari-hari yang kita anggap sederhana itu ternyata banyak sekali mengandung berbagai jenis tindak tutur, klasifikasi tindak tuturnya, maksim kesopanan, dan maksim kerjasama yang menarik untuk kita analisis. Tetapi sebelum kita sampai ke analisisnya, yuk kita tonton videonya bersama-sama. mau yang milky strawberry 1 yang small. Udah. Milky strawberry semuanya satu ya, 18.000. Atau sama siapa Mak? Fazrina. Mau dibawa pulang apa sih? Di sini aja. Dibawa pulang nggak? Boleh. Tunggu ya, nanti saya kasih. Nah, setelah kita analisis percakapan sederhana antara barista dan pembeli, kita terapkan ke dalam 3 jenis tindak tutur menurut Austin. Yang pertama, tindak tutur lokusi. Dalam percakapan tersebut muncul dialog. Ukurannya Kak, termasuk makna literal yang menanyakan ukuran pesanan. Yang kedua, tindak tutur ilokusi. Dalam dialog, ukurannya Kak, memiliki maksud tersembunyi, yaitu untuk meminta informasi ukuran minuman agar barista dapat melanjutkan proses pemesanan dengan benar. Lalu yang ketiga, perlokusi. Dari dialog ukurannya Kak, memberikan efek pembeli langsung merespon dan menyebutkan ukuran minumannya dengan kata small. Lalu, Searle mengklasifikasikan tindak tutur ilokusi menjadi 5 kategori, tetapi dalam percakapan tersebut hanya terdapat 4 kategori, yaitu direktif, asertif, komisif, dan ekspresif. Kategori pertama yaitu direktif yang terdapat dalam dialog mau pesan apa, ukurannya Kak, dan atas nama siapa Kak. Termasuk ke dalam tindak tutur direktif karena tujuannya adalah meminta informasi agar transaksinya dapat diproses. Yang kedua, asertif, yang terdapat dalam dialog mau yang milky strawberry 1A, small, dan udah. Dialog tersebut menunjukkan bentuk pernyataan pembeli yang memberikan kepastian mengenai pilihannya. Lalu yang ketiga, kategori komisif, yang terdapat dalam dialog barista saat mengatakan milky strawberry-nya small-nya 1. Hal tersebut menunjukkan penegasan barista kepada si pembeli bahwa ia akan menyiapkan pesanannya. Lalu yang keempat, ada tindak tutur ekspresif, muncul ketika barista mengucapkan terima kasih sebagai bentuk penghargaan terhadap pelanggan.
Nah, sekarang terdapat maksim kerjasama menurut teori Grise dalam percakapan tersebut. Yang pertama ada maksim kuantitas, yang kedua ada maksim kualitas, yang ketiga ada maksim relevansi, dan yang keempat ada maksim cara. Nah, maksim kuantitas terjadi ketika pembeli dan barista saling memberikan informasi secukupnya, tidak berlebihan dan tidak kurang. Dan maksim kualitas juga terjaga karena barista dan pembeli memberikan informasi yang benar, dan juga pembeli memberikan jawaban yang sesuai dengan fakta. Misalnya ketika barista tersebut menyampaikan harga dan juga ketika pembeli menyebutkan nama dia. Nah, jika dari maksim relevansi, semua tuturan masih berada pada konteks percakapan yang sama, yaitu dalam memesan minuman, dan juga tidak ada percakapan yang melenceng ataupun di luar topik yang tidak relevan. Dan terakhir ada maksim cara, juga tercermin melalui ujaran yang jelas, singkat, dan mudah dipahami oleh kedua belah pihak, baik dari barista maupun pembelinya. Namun, ada satu momen di mana pembeli mengatakan, "Di sini aja." Dibawa pulang, menunjukkan adanya self-repair, yakni pembeli memperbaiki ucapannya sendiri karena berubah pikiran. Hal ini wajar terjadi dalam sebuah percakapan karena tidak mengganggu konteks kejelasan komunikasi secara keseluruhan. Nah, sekarang kita akan menganalisis percakapan sederhana tersebut menggunakan maksim kesantunan menurut Geoffrey Leach, yang mana secara keseluruhan percakapan antara barista dan pembeli ini hampir memenuhi semua maksim kesantunan yang dikemukakan oleh Geoffrey Leach. Yang pertama ada maksim kebijaksanaan atau tax maxim, yang mana meminimalkan kerugian bagi lawan bicara, memaksimalkan keuntungan bagi mereka sendiri. Barista menggunakan kalimat yang halus dan tidak memaksa, seperti dialog mau pesan apa, ukurannya kah, dan mau ada tambahan lagi. Lalu yang kedua ada maksim kedermawanan atau generosity maxim, yang meminimalkan keuntungan diri sendiri dan memaksimalkan keuntungan orang lain. Hal tersebut terdapat dalam dialog "ditunggu ya, terima kasih", yang menunjukkan pelayanan, pendahuluan kenyamanan pembeli. Lalu yang ketiga ada maksim pujian atau approbation maxim, yang meminimalkan kritik, memaksimalkan pujian atau penghargaan pada lawan bicara. Ada dialog ragu-ragu dari pembeli nih, yaitu "di sini aja", dibawa pulang A. Tidak ada kritik atau komentar negatif dari barista. Ia hanya merespon ramah dengan kata "boleh". Lalu yang keempat ada maksim kerendahan hati atau modesty maxim, yang mana penutur merendahkan diri dan tidak menyombongkan diri. Hal tersebut terdapat pada penggunaan kata "ka" yang menempatkan pembeli sebagai pihak yang dihormati dan barista tidak menunjukkan superioritas. Lalu yang kelima ada maksim pemufakatan atau agreement maxim, yang mana maksim tersebut itu meminimalkan pertentangan, memaksimalkan persetujuan, dan dalam percakapan tersebut barista terus mengonfirmasi dengan nada mengiyakan seperti dalam dialog "milky strawberry smallnya 1 ya", dan "ditunggu ya". Lalu yang keenam atau yang terakhir ada maksim simpati atau sympathy maxim, yang menunjukkan solidaritas atau rasa peduli kepada lawan bicara, seperti dalam dialog "terima kasih", yang diucapkan barista tersebut menunjukkan simpati dan penghargaan terhadap pembeli. Barista juga tidak menegur saat pembeli ragu-ragu, sehingga situasi tetap nyaman. Nah, itulah hasil analisis kami yang mencakup jenis tindak tutur, klasifikasi tindak tutur ilokusi, maksim kerjasama, dan maksim kesopanan dalam percakapan sederhana antara barista dan pembeli. Nah, ternyata percakapan sederhana seperti memesan sesuatu juga kaya akan makna jika kita lihat dari sudut pandang pragmatik. Terima kasih telah menonton video analisis kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.